warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung sama sekali satu persatu, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Quba ini. Salawat dan juga salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka kajian tahsin ataupun tajwid yang ada di dalam surah Al-Mulk. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Karena dua ayatnya cukup panjang dan 3 baris ya. Hampir 3 baris pas. Agar tidak terlalu larut, kita 2 ayat insyaallah cukup. Di ayat 19 sampai 20. InsyaAllah sudah dibuka semua ya. Seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu, nanti membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ
خافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Alhamdulillah telah kita baca sama-sama. Kita lanjut bahas tajwid ataupun tahsin yang ada di dalamnya. Di ayat 19 terlebih dahulu, awalam yarau, di situ terdapat mim mati ya, berarti masuk ke dalam hukum mim mati. Mim mati setelahnya ada huruf ya, maka ketika mim mati berjumpa dengan huruf selain mim dan ba dinamakan izhar safawi. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama izhar safawi, yang kedua ikhfa safawi, yang ketiga idgham mutamassilain atau idgham mimi. Ya, di sini izhar safawi. Awalam ya, jadi jelas pengucapannya, mim matinya terdengar jelas. Ya raw ada waw mati, huruf sebelumnya berbaris fathah. Madlayin ya. Madlayin cirinya seperti apa? Ada 2, yakni waw mati atau ya mati, dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Betul. Awalam yarau ya. Awalam yarau ila ta. Di situ ada alif lam syamsiyah. Kenapa dibilang alif lam syamsiyah? Karena ada tasydidnya setelah huruf alif lam, atau alif lamnya tidak terbaca karena langsung ke huruf to. Ilat toir, bukan ilal toy, tapi langsung ke huruf to. Alif lamnya tidak terbaca. Ilat toiri madlayin lagi ya. Ya mati, huruf sebelumnya berbaris fathah. Ila tayri faw madlayin lagi ya, masih waw mati dan juga ya mati ya tadi. Fawqahum so. Hukum mim mati. Apabila ada hukum huruf mim mati berjumpa dengan huruf selain mim dan ba, maka dinamakan izhar safawi. Jadi apapun hurufnya selain mim dan ba itu namanya izhar safawi ya. Mim mati ya, ada mim mati, habis itu ada huruf selain mim dan ba, oh udah berarti ini izhar safawi gitu. Bacaannya jelas ya.
Kecuali mim mati bertemu mim, apa namanya? Idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Mim mati bertemu ba, baru ikhfa safawi. Selain itu semua izhar safawi. Fawqahum saffat, ya. Fat, ya. Saffa. Mad namanya dinamakan mad lazim mutsaqal kalimi atau mad lazim kilmi mutsaqal. Apa tandanya? Apabila ada huruf mad berjumpa dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, ya, maka dinamakan mad lazim mutsaqal kalimi atau mad lazim kilmi mutsaqal, ya. Apa huruf madnya? Sebetulnya di situ sodnya itu ada alifnya setelah huruf sod. Jadi panjang dia. So ditandakan dengan apa? Di situ so-nya tasydid, fathahnya berdiri. Berarti di situ dia kalau tidak ada huruf fa dan ta itu dia dihukumi dengan mad tabi'i. Apabila tidak ada huruf fa dan juga ta, so-nya saja dengan fathah berdirinya, so panjang dia menjadi mad asli atau mad tabi'i. Tapi setelahnya ada huruf yang bertasydid. Apa huruf yang bertasydid di situ? Fa, ya. Maka dia menjadi hukum mad lazim mutsaqal kalimi atau mad lazim kilmi mutsaqal. Ada huruf mad berjumpa dengan huruf yang bertasydid di satu kata. Panjangnya berapa? Bisa 4, bisa 6, ya. Tapi dari tadi saya baca menggunakan 6 harkat, ya. Soffa, ya. Jadi so-nya dulu dipanjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf fa-nya, ya. Jadi tidak 2 harkat. Fauqahum soffa, ya, kurang panjang. Tapi dipanjangkan 4 atau 6. Ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Ya, so-nya dulu dipanjangkan. Seperti itu. Banyak mad lazim lainnya. Tapi di sini tidak ada lagi sepertinya. Kita bahas saat ini saja dulu. Cukup insyaallah karena masih ada ayat-ayat selanjutnya. Apa namanya tadi? Mad lazim mutsaqal kalimi atau mad lazim kilmi mutsaqal. Apabila ada mad berjumpa dengan huruf yang dalam satu kata. Sofati itu kan satu kata, ya. Panjangnya harus 4 atau 6. Coba sama-sama kita baca. Ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. 1, 2, 3. Ya, seperti itu, ya. Tidak boleh dua harkat. Wa yaqbid. Di situ ada mim kecil di atas. Ya, sebelumnya ada qaf juga. Qaf mati. Maka dinamakan qalqalah. Wa yaqa, ya. Wa yaqbid, ya. Wa yaqbid, ya. Wa yaqa ada qalqalah. Namanya qalqalah sugro, ya. Karena dia berada di tengah kata, ya, ada di tengah kata, maka dinamakan qalqalah sugro. Kalau ada di akhir kata dinamakan qalqalah kubro. Apabila ada di akhir kata lalu ia bertasydid akbar, ya. Jadi ada sugro, ada kubro, ada akbar, ya. Di situ wa yaqbid, di situ mim mati kecil di atas. Ada waqaf, namanya waqaf lazim, ya. Maka dia harus berhenti. Mengapa? Karena akan merubah makna. Cukup signifikan merubah maknanya apabila wasol, apabila dilanjutkan. Dibacanya misalkan wa yaqbidna ma yu, ya.
Itu tidak baik karena merubah maknanya cukup signifikan. Waqaf lazim ya. Tandanya mim kecil. Ma yumsikuhunna, ma panjang, mad tabi'i atau mad asli. Berapa panjang mad tabi'i? 2 harokat ya. Mayum, jadi cukup 2 ketukan saja atau 2 ayunan. Mayum ya. Tidak mayum atau tidak juga mayum, terlalu panjang, maka cukup 2 harokat. Mayumsikuhunna, yumsi ada mim mati, dinamakan izhar safawi karena berjumpa, mim matinya berjumpa dengan huruf selain mim dan ba. Ma yumsikuhunna, hunna, di situ nun bertash dinamakan gunnah atau izharul gunnah ya, sama saja. Apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid maka dinamakan gunnah atau izharul gunnah. Dengung dia, harus ditahan selama 2 harokat. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, illa asyams ya, karena bertasydid ya. Man, mad arid disukun ya, karena ada huruf mad berjumpa dengan huruf yang matinya baru maknya fathahnya berdiri, berarti itu termasuk mad asli atau mad tabi'i. Dan ada huruf yang matinya baru, apa? Nun. Karena kalau enggak diwaqafkan ia berbaris dhammah rahmanu, namun diwaqafkan menjadi mad arid lisukun rahman ya. Panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Itu waqful aula, ada qaf ya di situ. Contoh waqafnya yang di Qur'annya ada waqafnya. Ya, boleh lanjut, boleh juga berhenti, tapi lebih baik berhenti ya. Gitu. Inna nun bertasydid namanya gunnah atau izharul gunnah. Innahu bi matsilah qasirah ya, ada hak dhamir ya di situ, bukan berjumpa dengan huruf alif atau huruf-huruf yang lain ya, maka dinamakan matsilah qasirah. Panjangnya berapa harokat? 2 boleh enggak dibaca 6? Tidak boleh ya, harus dibaca 2. Innahu bikulli syai'in basir. Syai mad lain ya. Imba iqlab ya. Huruf iqlab hanya 1, yakni ba. Apabila ada nun mati atau ada tanwin atau ya nun mati atau tanwin fathah, kasroh maupun dhammah berjumpa dengan huruf ba, maka dinamakan iqlab. Di situ ya yang bertanwin apa? Hamzah ya. Tanwin apa? Kasroh. Syai'im ba ya, ditahan atau didengungkan 2 harokat. Di situ ada cirinya, ada mim kecil di atas. Harus membedakan antara mim kecil iqlab dengan mim kecil mad waqaf lazim ya, hati-hati ya. Makanya harus tahu juga hurufnya. Tidak iqlab berarti mim kecil di atas, ada mim kecil di atas dibaca iqlab. Tapi hati-hati, ada waqaf lazim juga. Jadi di situ huruf iqlabnya ba, karena memang iqlab itu hanya 1 huruf. Syai'im basir. Ya, mad arid
lis sukun. Roknya menjadi rok tafhim atau rok tarkik? Tarkik ya. Sir. Ya, tipis ya. Sama-sama baca. Innahu bikulli syai'in basir. Ya. Jadi inna harus didengung. Hu panjang mad silah qasirah. Bikulli syai' kulli huruf bertasydid, syai' mad lain. Imba'id iqlab. Sir mad arid lis sukun. Roknya rok tarkik ya. Jadi kembali sedikit, innahu bi ya, itu mad silah qasirah. Temannya mad silah qasirah adalah mad silah tawilah. Sekedar pengetahuan saja, jadi ada dua mad silah tuh, ada mad silah qasirah, adalah mad silah tawilah. Itu ada hak domir ya. Hak domir biasanya tandanya tuh domahnya terbalik di atas. Innahu ya. Kalau di sini Quran ini terbalik. Hu menandakan ia panjang. Jadi ada hak domir, huruf sebelumnya itu huruf hidup. Apa huruf hidupnya? Nun. Kalau nunnya mati, maka jadi mad silah qasirah atau tidak? Tidak, karena syaratnya harus sebelum hak domir itu hurufnya hidup dan bertemunya dengan huruf selain alif atau hamzah ya. Innahu bikulli syai'in basir. Amman mim bertasydid menjadi gunnah atau izharul gunnah ya. Manha, nun mati berjumpa dengan ha besar, maka dinamakan izhar asli ya. Huruf izhar ada 6. Alif, ha, ain, ha, ghin, kha, ada 6. Di sini berjumpa dengan ha besar. Bacanya harus jelas, tidak boleh didengung, tidak boleh ditahan. Contoh misal amman ha, nah itu tidak boleh. Jadi harus dibaca langsung. Amman ha, langsung ya. Ha mad tabi'i, dza mad tabi'i, dzalla alif lam syams ya. Dzalladzi, hadzalladzi, dzi mad tabi'i. Huwa jundu ikhfa ya. Ikhfa jundu termasuk dalam ikhfa yang jauh, yang dekat. Karena yang dekat huruf ikhfanya ada 3. Apa saja? Ta, to, dan juga dal. Apa dekat? Dekat apanya? Dekat makhrajnya. Dari nun, suara nun dan suara dal itu tidak jauh makhrajnya. Jundu. Jadi tidak boleh atau kurang tepat ketika dibaca jungdu atau jungdu ya, dia harus langsung siap-siap membaca huruf dal. Jundu berbeda ya, terdengar perbedaannya. Jung itu huruf qaf ya, tapi jundu ya tipis ya, karena dal termasuk ke dalam sifat istifal. Dulla, di situ ada tanwin dhammah berjumpa dengan huruf lam, maka dinamakan idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya tanpa dengung, jadi tidak boleh dibaca judullakum, tapi harus langsung judullakum
seperti itu ya. Idgham bila gunah hurufnya hanya ada 2. Apa saja? Yang ini, yang di sini hurufnya apa? Lam. Yang kedua ro. Ya, jadi hanya ada 2 apabila ada nun mati atau ada tanwin, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Di sini tanwin dhammah. Judun dun ya. Tapi ketemu dengan huruf idgham bila guna, jadinya judul. Suara nun mati atau suara tanwinnya masuk ke dalam huruf lam. Karena idgham itu memasukkan maknanya. Judul lakum. Jadi nun mati atau tanwinnya itu sudah tidak terbaca lagi hurufnya. Nah, karena idgham bila guna di sini berarti tidak didengung langsung. Judul lakum ya. Kum ya, mim mati berjumpa dengan huruf selain mim dan ba, dinamakan izhar safawi. Lakum yansu ya. Dinamakan. Di situ ada hukum nun mati. Setelah huruf nun ada huruf shad ya, maka dinamakan ikhfa. Termasuk dalam ikhfa ausad ya. Ausad atau pertengahan ya, tidak jauh makhrajnya, tidak juga dekat ya. Yang su ya, langsung siap-siap membaca huruf shad ya. Yang surukum mi. Di situ ada mim mati berjumpa dengan huruf mim, maka dinamakan idgham mimi atau idgham mutamassilain ya. Kan tadi mim mati berjumpa dengan huruf selain mim dan ba dinamakan izhar safawi. Nah, ini ketemu dengan mim mati berjumpa dengan mim, maka dinamakan idgham mutamassilain. Sama hurufnya ya, huruf mati dan huruf hidupnya sama. Mim mati berjumpa dengan huruf mim ketemu mim ya, mutamassilain. Panjangnya berapa? 2 harakat. Kummi ya, mim bertasydid di situ. Ada juga hukum gunnah karena mimnya midu. Nun mati bertemu dal, maka dinamakan ikhfa ya. Tadi termasuk ke dalam ikhfa yang dekat. Akrob ada 3 yang dekat, ta, to dan di sini huruf dal ya, ta, to, dal, yaitu ikhfa akrob atau dekat. Midu ya, midu panjang pendek panjang. Mutabi'i dunir rahman nirra alif lam syam sia rahman mad arid lis sukun inil ka. Nah, ini alif lamnya jelas atau terbaca, berarti dinamakan alif lam qamariyah. Inil ka, huruf alif lam qamariyahnya apa? Setelah huruf alif dan juga lam atau alif lam ada huruf kaf ya, betul. Inil ka ya, huruf alif lam qamariyahnya apa? Kaf. Ada tasdidnya enggak ada, maka dinamakan alif lam qamariyah. Alif lamnya harus terbaca. Inil kafiruna runa mutabi'i illa la mutabi'i fi mutabi'i lagi mad arid lis sukun ya. Jadi mad tabi'i insyaallah sudah pada paham ya. Ada berapa huruf mad tabi'i? Ada 3. Alif, waw, ya. Apabila alif huruf sebelumnya berbaris apabila waw mati huruf sebelumnya berbaris dhammah. Apabila ya mati huruf sebelumnya berbaris kasroh ya. Jadi kalau seperti itu langsung namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat ya.
Gurur mad arid lis sukun. Alhamdulillah kita sudah mencapai ayat akhir. Ya, kita baca sekali lagi sama-sama dari awal. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah selesai. Kita bacakan 2 ayat, nanti kita bahas tajwid yang ada di dalamnya. Tidak bosan saya mengingatkan bahwa dalam belajar tajwid, dalam mempraktikkan tajwid ini harus sering-sering di murojaah atau diulang. Ya. Jadi tajwid itu harus dipraktikkan. Semakin sering dipraktikkan maka semakin lancar. Semakin pembacanya tidak bingung lagi, tidak harus mikir berkali-kali lagi setelah ini apa, setelah ini hukum apa, karena di dalam satu ayat banyak hukum tajwidnya. Kalau tidak dibiasakan membacanya maka akan bingung bacanya. Nah, setelah ini hukum apa? Hukum ini termasuk ke dalam hukum apa gitu kan. Harus mikir dulu gitu. Maka menghindari hal itu harus sering-sering dipraktikkan. Kalau di dalam pertemuan ini saja langsung lupa lagi, atau syukur-syukur ingat sampai minggu berikutnya, sampai seterusnya gitu. Apabila misalkan lupa, maka ada sekarang sudah banyak, ada di buku-buku, di kitab-kitab, dan juga yang paling mudah ada di Google. Di sana ada biasanya pamflet ataupun artikel ataupun jurnal yang membahas tentang tajwid. Jurnal-jurnal Islami sekarang kan banyak, maka silahkan dibuka atau dibuka untuk murojaahnya. Insyaallah bermanfaat sekali yang hal-hal yang seperti itu. Ya, kita cukupkan, kita sama-sama mengucap istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama membaca doa setelah membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina
ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon diingatkan, mohon dimaafkan, karena saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Saya memurojaah dan para jamaah sekalian pun memurojaah dan juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.